Yang jelas Bapak paling baik, paling peduli sama anggota. Kemudian Bapak orangnya paling santai, tapi kalau dikasih tugas harus selesai. Bapak galak nggak sih? Apa? Bapak galak nggak? Enggak galak. Orang yang baik kali sama anggota, dia perhatian sekali. Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dia komitmen. Aku tuh bang, kalau lagi tahun duduk ini jam 12 juga berangkat. 12 malam? Biasa olahraga mau Bapak itu badminton gitu. Oh gitu ya? Ya. Dari tsunami itu, waktu itu kami di Trenggading, ya, tsunami itu dari langsung Bapak hubungi kawan-kawannya di apa, langsung bantuan. Jadi pertama yang mendirikan posko di Aceh, saya itu adalah kami di Trenggading. Terus di samping beliau memang militansi, ya, tapi beliau bersahaja. Kita bersama beliau itu moral kita tinggi. Bilang anggota itu tidak ada batas. Ya, dari pangkat perada, nah, itu nggak ada batas. Katanya makan pun harus bareng-bareng ya? Nah itu. Nah, ya. Dan beliau tuh juga berani gitu ya. Pernah dulu waktu pas ke arah Mane ya, Tangse itu, beliau tuh naik mobil PJD itu. Padahal mobil PJD itu rawan penghadangan kan. Tapi beliau berani itu naik mobil terbuka, ya, walaupun ada senjata bantuan tapi rawan. Orangnya humble, kemudian di medan tugas tidak takut musuh kemanapun dicari. Ya kalau kita bilang ya keberaniannya luar biasa, walaupun mungkin orang nekat banget nih katanya ya kan. Dengan embel-embel mungkin beliau anaknya siapa gitu ya waktu itu. Nah, tapi kan dari situ kita pun sebagai prajuritnya moral kita juga tinggi kan. Ya, Wadan aja berani ya, karena Wadan waktu itu ya Wadan aja berani, masa kita nggak berani. terlepas dari anak siapa kan, kalau di medan pertempuran nggak ngeliat itu kan? Gitu ya. Iya. Aslinya memang jenderal perang itu. Ya. Jumat, sore Jumat dia yasinan bersama ini. Tukuran tuh bapak-bapak juga selamat dalam tugasan. Ya karena memang beliau amanah ya. Artinya dia, kalau sepengetahuan saya, dia tidak pernah mengambil hak anggota, malah dia memberi kepada kita, begitu kan? Setelah bertahun-tahun tak bertemu, akhirnya Bapak Panglima Kogab Wilhan I, Bapak Letjen TNI Kunto Arif Wibowo bertemu dengan para anggota yang dulu pernah bertugas di Aceh. Suasananya tetap hangat, tetap akrab, senyum, sapa, kadang haru. Keren. Sampai hari ini antara Bapak Panglima dengan para anggota tidak ada sekat, tetap dekat. Keren, asli keren. Silaturahmi itu utama. Buat Bapak Panglima, prajurit adalah keluarga. Terakhir bersama tahun 2004. Sekarang 2025, 21 tahun berlalu. Suasana hati masih tetap sama, akrab, dekat, hangat. Keren Bapak, mantap. Siap. Suruh maju aja sih. Suruh maju. Kata Bapak, maju agak sini, agak ke kiri ya. Haji Hasbi. Oh besok berarti harus sini ya. Harus sini gini ya. Oh iya. Ingat. Ini dia. Mana? Oke. Masih kan sama saya Bang. Coba tangan tolong ya. Iya. Iya. Apa, Rip?
Tetap kita. Mohon izin Ibu. Siap. Mohon izin Ibu. Kami pakai 0,1. Izin Bapak. Sini aja. Mana kameranya? Kita tadi aja ada kali tadi. Video tadi. Siap, pelanggaran nih. Jin. Udah. Ini kameranya. Yang kalau sama Bapak. Tetap hitam. Siap. Tetap hitam. Siap. Cariin ya, sama-sama nyari. Siapa Pak Jen? Single parent. Betul kan ya. Ini kayaknya habis perjanjian ini. Operator. Jin. Sudah Bapak. Ibu sama Bapak sama-sama ramah, anggota sangat senang. Amin. Abang berdua nih ya, ikut operasi sama Bapak kan? Iya. Dulu ya, tahun berapa itu? Banyak operasinya. Banyak. Tahun berapa? Mulai dari 2000 kami ke Freeport. Setelah itu pulang dari Freeport kami ke Kalimantan. Sampit ya? Ya, Kalimantan. Sebelumnya itu kami 99 pemilu di Lampung sama Pak juga. Kemudian 2000 ke Aceh Timur. Kemudian 2003 PD. Oke. Apa yang Abang ketahui tentang Bapak? Yang jelas Bapak paling baik, paling peduli sama anggota. Kemudian Bapak orangnya paling santai, tapi kalau dikasih tugas harus selesai. Jadi ibaratnya anggota itu tidak dibanding harus apel, harus apa, tapi setelah gerak dalam waktu sebentar itu harus. Yang paling seru pengalaman di mana? Waktu tugas di mana? Paling seru saya pernah waktu di Kalimantan itu, ya Bapak itu masih kapten mayor. Saya yang nyeburin beliau ke laut tuh. Kenapa? Ya, karena naik pangkat tuh. Oh, Itu saya saling kalau yang terakhir nih di PD Aceh ya? video. Dari satuan operasi menjadi satuan kemanusiaan kan? Karena ada peristiwa Ada tsunami. Gimana tuh pengalamannya Kang? Iya, itu gerak paling cepat tuh Bapak paling apa. Jadi tsunami itu waktu itu kami di Tringgading, ya tsunami itu dari langsung Bapak hubungi kawan-kawannya di apa langsung bantu aja. Jadi pertama yang mendirikan posko di Aceh saat itu adalah kami di Tringgading. Di Tringgading itu bantuan banyak. Kemudian tsunami hari kedua kami langsung berangkat ke Aceh, ke Banda Aceh. Kemudian ada satu kompi yang apa ke sini untuk apa kemanusiaan, langsung pembersihan di rumah sakit umum. Kemudian yang berikan bantuan bantuan ke bandara segala macam, terus banyak itu bantuan itu. Pokoknya paling cepat. Suka dukanya Bang gimana Bang? Pokoknya banyak lah Bang, suka dukanya Bang. Misalnya yang sangat apa kami gerak, kami banyak lah Bang, banyak yang Haru aja lah. iya pokoknya S3 bilang pokoknya tengah malam berangkat nggak ada waktu Bang, kapan siap. Dan Bapak itu kayaknya nggak mengenal waktu ya kalau operasi? Mengenal waktu. Biasanya senyap ya? Jam berapa tuh? Itu Bang, kalau lagi tahun dulu gini jam 12 juga berangkat. 12 malam? Pagi subuh
berangkat lagi berangkat. Enggak ayo nggak bilang kita mau kemana terus. Nggak tahu mana. Pokoknya banyak kesan. Apa? Pokoknya spirit fighternya keren lah ya. Kalau waktu di PD dapat berapa pucuk senjata bang? Banyak bang. Ini 6-7 bulan bang. 70 pucuk senjata. Itu dipilih bang bertahan. Jadi abang tuh dari satuan 412. 11. Oke. Purworejo. Saya orang Aceh, dulu di sana sama-sama beliau. Kemudian 2006 Siap. saya pindah ke Aceh. Oh, Sekarang oke. saya dinas di Rindam. Rindam, Kodam Iskandar Muda. Sekarang ini. Mantap. Nah, sekarang Kang Putra. Wah, Bang Putra, apa kabar? Baik. Gimana kesan-kesan waktu tugas bareng Bapak? Misalkan Bapak itu tegas dalam memberi perintah. Kita pun pada saat itu saya di bagian staf operasional yang sama Pak Simo setelah mendapat perintah dari Bapak kemana personil bergerak itu. Jadi, Ada yang paling hiruk pikuk, jadi harus gerak cepat banget sampai Bapak harus bentak-bentak abang dulu. kalau bentak enggak, Nggak pernah? karena saya banyak bekerja pada saat operasi itu ada pembentukan tim namanya Kompi Pasopati. Kebetulan saya bergabung di Pasopati 3 dari staf operasi digeser segerakan dengan dan tim saya Pak Suali. Hal yang lucu yang sering Bapak lakukan ngapain? Juga biasa olahraga yang mau Bapak itu badminton itu dulu. Oh gitu ya? Ya, Hobinya badminton beliau? badminton jadi di Kalan olahraga. Pernah baku tembak pasukan Bapak dengan musuh misalkan? Sudah Waktu di mana itu? di Belacan, Belajan itu mana? di PD. Oh di PD. Kebetulan tim saya itu korban satu. Oh, Ada Aminuddin. oh. Pada saat kejadian itu memang bersama saya. Itu kejadian jam berapa tuh pertempurannya? Jam 16.00 pada saat azan asar. Itu langsung ketemu langsung atau emang dicari? Ya, kita pada saat itu kita cari air, menemukan kotoran manusia, penyediakan, sampai kita pada saat itu menemukan jejak dari 3 huruf ini. Disitulah namun adanya postinjo mereka yang tidak terpantau sama kita, di situ kita baru tembak. Dan kawan abang Pak Aminuddin wafat, gugur. Jadi kalau yang sama abang itu yang 2023, 2024 Iya, 2024. menjelang ini ya, tsunami ya. Pas pada saat pemilihan presiden yang naik Pak SBY. SBY, kehilangan kawan kan, jadi dia nggak bisa ngomong, yang melihat langsung. Nah waktu itu setelah ada anggota gugur, suasana pasukan gimana? Tetap bertempur atau ditarik? Tetap itu dari bantuan dari Pasopati 2 sama 1 rapat ke kita, dan kita menyelamatkan korban, evakuasi korban, rapat ke perkampungan. Dan saat itu datang bantuan dari Batalion 725 yang mengevakuasi ke rumah sakit di daerah Sigi. Pak Aminuddin itu dibawa kemana jenazahnya dulu? Jawa Timur. Dulu kita waktu tugas ke Aceh
2023 kami beserta dengan beliau terus karena tim mobil penggerak di mana ada kemunculan kita langsung bergerak. Itu kita langsung kejar supaya dia yang dapat makanan, karena kan dia sering buru orang kampung kan sering buru dia cari makanan. Itu kita pada saat itu insya Allah saya sama Wadan banyak dapat informasi. Ada juga orang Aceh, kalau ada mungkin orang yang mungkin ada yang mungkin keikutan, bisa kita komunikasi dengan Pak Aceh. Maka saya sama beliau itu udah lama, mulai dari Dangki ke Kalimantan, waktu sampai juga sama beliau banyak kesana dengan beliau sama ibunya. Antara ibu saya dengan ibu saya pernah juga sakit hamil, ya dia yang bantu dulu ibu. Itu tahun berapa ya? 2000. Yang waktu ke Aceh? Ke Aceh 2003. Jadi abang tuh sering banget tugas bareng sama beliau ya? Sering tugas terus sama beliau. Ini kami berempat ini sama beliau terus. Siapa aja berempat? Serma Pelda Kahar, Serma Burhanuddin, Letnan Saputra, masuk Serma Maman, kita berempat. Sekarang beliau itu dulu masih sertu di Husni Saputra. Sekarang insya Allah dia udah mungkin nasib dia bagus, udah jadi letnan ya. Kalau saya juga pernah ikut kemarin kali, ya belum ada rezeki ya. Oke. Belum ada rezeki. Bapak galak nggak sih? Apa? Bapak galak nggak? Enggak galak. Orang yang baik kali sama anggota, dia perhatian sekali. Selalu membantu anggota, baik ibunya juga kalau tinggal di Ombes itu selalu membantu ibu-ibu yang tinggal sana. Sana juga di batalion, kalau hari-hari Jumat, sore Jumat dia yakinan bersama ibu dukungan bapak-bapak, semoga selamat dalam tugasan. Kalau bareng bapak di medan operasi, saya 2 kali penugasan bersama beliau. Yang pertama tahun 2022 sampai 2003, terus yang kedua setelah Raider 2003 sampai 2005 setelah tsunami. Nah, kalau pengalaman bersama beliau ya luar biasa kalau mau diceritakan, karena memang beliau itu militansinya luar biasa. Jadi banyak, karena saya sudah 2 kali bertugas ya medan operasi, ya beliau itu kalau kita bilang sosok yang ya kalau orang melihat beliau ngeri gitu ya, tapi memang beliau ngeri di medan pertempuran. Sebenarnya ya militansinya luar biasa. Contohnya ngeri itu gimana bang? Ya beliau dulu, gimana ya kalau kita mau ceritakan bagaimana sosok beliau itu gimana ya, beranilah. Terus di samping beliau memang militansi ya, tapi beliau bersahaja gitu. Kita bersama beliau itu moral kita tinggi ya, karena beliau dengan kita bilang anggota itu tidak ada batas ya, dari pangkat Prada itu nggak ada batas. Katanya makan pun harus bareng-bareng ya? Nah itu, jadi ada hal yang saya anggap suatu motivasi ke anggota yang samping tadi dia mau makan sama anggota bareng-bareng, duduk di mana, makan apa saja, ya kan. Terus beliau juga artinya melihat anggota itu
anggota itu tidak boleh temen susah, itu nggak boleh. Mereka pingin anggota itu punya semangat. Dan beliau tuh juga berani gitu ya. Pernah dulu waktu pas ke arah Mane ya, Tangse itu, beliau tuh naik mobil PJD itu. Padahal mobil PJD itu rawan penghadangan kan. Tapi beliau berani itu. Naik mobil terbuka ya. Walaupun ada senjata bantuan tapi rawan. Jadi memang beliau ya saya anggap ya kalau menurut saya ya, artinya selama saya bertugas, karena saya dari Letnan 2 sama beliau. Letnan 2 sampai saya kapten, sampai beliau Sesko waktu itu. Nah itu tadi pakai mobil PJD. Oh, berarti pertarungan jarak dekat. Ya, dia patroli gitu. Jadi ya kalau kita bilang ya keberaniannya luar biasa, walaupun mungkin orang nekat banget nih katanya ya kan. Dengan embel-embel mungkin beliau anaknya siapa gitu ya waktu itu. Tapi kan dari situ kita pun sebagai prajuritnya moral kita juga tinggi kan. Ya, Wadan aja berani ya, karena Wadan waktu itu ya Wadan aja berani, masa kita nggak berani. Terlepas dari anak siapa kan, kalau di medan pertempuran nggak ngeliat itu kan. Gitu ya. Iya. Aslinya memang jenderal perang itu ya. Tapi di samping itu juga beliau punya apa ya, kita bilang visi dan misi yang jelas bagaimana bisa meningkatkan kita bilang kemampuan dan kualitas prajurit. Banyak kita bilang apa namanya, kita bilang ya kreativitas beliau tentang bagaimana prajurit itu bisa nyaman dalam berperang dengan perlengkapan. Dulu di batalion itu membuat helipad waktu kita raider itu pemikiran-pemikiran beliau itu. Dan saya ikut beliau nih, begitu saya dulu jadi dandim, beliau danrem saya juga waktu di Padang, jadi saya ketemu juga. Ya karena kita beda lah, tapi beliau tidak hanya bagaimana kita bilang tadi meningkatkan moral prajurit, tapi beliau juga memikirkan masyarakat yang ada di sekitar, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita bilang banyak lah yang sudah dibuat beliau. Padahal waktu itu dalam situasi daerah operasi ya? Tapi masih memikirkan masyarakat? Masih. Jadi beliau itu tidak ngawur ya, ada mungkin prajurit yang ngawur gitu ya. Kalau beliau tidak. Ada, walaupun kita bilang dia jelas-jelas kombatan waktu itu, tapi dia berusaha bagaimana kombatan ini bisa dirangkul, bisa kembali lagi. Itu jadi bukan kombatan langsung sikat, tidak. Jadi bagaimana dia bisa merangkul kombatan ini sehingga dia bisa kembali lagi merah putih. Itulah hebatnya beliau ini. Terus dia tidak memandang ya kan pangkat, tapi tidak memandang sama kita bilang tadi sama prada pun, sama kopral, sama apa, dia nggak ada masalah. Terus ya harapan beliau lah jadi pucuk pimpinan nanti ke depannya kan gitu kan di TNI, di TNI Angkatan Darat maupun di TNI, karena beliau memiliki visi dan misi yang kalau menurut saya ya luar biasa. Beliau tidak pernah, artinya apa ya, untuk menyenangkan diri sendiri itu tidak gitu. Nah, kalau mungkin bintang-bintang 3 ya untuk dia mungkin kita bilang apa ya, mau cari senang aja bisa mungkin ya. Tapi beliau kan terus berpikir, tidak hanya memikirkan saya bilang tadi nasib prajuritnya, tapi bagaimana masyarakat ini juga bisa sejahtera, bisa maju. Ya mungkin kan terobosan-terobosan yang mungkin Mas sudah tahu lah ya bagaimana beliau ya. Beliau itu tidak pernah lelah, setahu saya itu tidak pernah lelah itu. Mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, itu nggak pernah lelah. Kita yang lelah kadang-kadang. Siap. Hebatnya beliau. Terima kasih Bang. Siap. Asri Gayo, kemudian pengalaman dengan beliau mulai tahun 98.
beliau jadi danki, kemudian saya anggotanya langsung. Memang beliau komitmen apa yang disampaikan beliau. Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dikerjakan, dia komitmen. Kemudian sama anggota dia tidak ada komunikasi, sama. Kemudian untuk semua kegiatan itu memang beliau luar biasa, salut untuk pemimpinan beliau. Kemudian termasuk waktu kami berangkat ke Papua tahun 99, beliau juga danki. Apa yang semua dikerjakan oleh anggota, semua tanggung jawab oleh pimpinan, bertanggung jawab. Kemudian tahun 2000 kami ke 2001 di Kalimantan, beliau juga danki, kami masih bersama-sama. Apa yang di setiap penugasan kebetulan sama beliau tetap ikut. Kemudian operasi di Aceh, beliau sudah menjadi wakil komandan batalion tahun 2022. Semua kegiatan operasi, alhamdulillah, memang beliau luar biasa, luar biasa. Kemudian 2024 balik lagi, 2004 balik lagi ke Aceh. Kebetulan beliau masih jadi wadan. Dua kali dong ya? 2 kali jadi wadan di dalam penugasan Aceh. Kemudian alhamdulillah semua penugasan itu hasil maksimal, alhamdulillah. Gemilang. Dan gemilang. Kemudian arahan-arahan beliau itu, kemudian ketua-ketua beliau untuk anggotanya, termasuk saya sendiri yang sudah merasakan beberapa tahun bergabung sama beliau, itu luar biasa. Dan tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata, hanya Allah yang maha tahu. Yang paling seru pengalaman dan beliau waktu kejadian apa, Bang? Waktu seru pengalaman sama beliau, itu waktu ada kami dari Lok Sumawi ke Langsa, itu kami dulunya pakai CY hardtop tapi terbuka. Beliau, supir, dan saya tiga orang. Waktu itu konflik. Waktu konflik sampai dimarahin sama Pak AHY waktu itu, dan rem. Itu beliau baru kami pasang plat, Pak. Dan remnya siapa beliau? Pak AHY Nasution. Tahun 2002. 2002. Apa katanya? Itu mobil kok nggak dikasih plat katanya. Kemudian nggak ada pengawal. Nggak ada pengawal, memang luar biasa. Kemudian memang di penugasan, tiap penugasan di mana-mana memang beliau tanggung luar biasa sama anggota. Baik dia masih selaku danki, walaupun setelah jadi wadat. Luar biasa memang. Seru ya? Seru. Berapa pucuk senjata yang beliau dapat selama bareng Bapak? Kalau pucuknya waktu penugasan lupa berapa jumlahnya, tapi waktu di Aceh Timur mungkin kurang lebih 1 batalion lah ini ya kan, 50 lebih lah, 50-an. Kemudian di Aceh PD 100 lebih kayak, kurang lebih. Tapi itu semuanya hasil kontak, dan semuanya itu bukan rakitan tapi asli. Senjatanya tuh, termasuk beliau-beliau yang danki-danki, kemudian danton-danton,
masa itu yang sekarang pada udah pada kolonel, kemudian ada yang letkol. Memang keberhasilan di dalam penugasan Aceh semasa beliau wadan, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah pada malam ini saya jumpa dengan Bapak Panglima. Dulu sosok bagi saya adalah suri dan pimpinan yang baik. Kami pernah bertugas sama-sama di Aceh, 2 kali penugasan daerah operasi. Orangnya humble, kemudian di medan tugas tidak takut musuh kemanapun dicari, termasuk sangat beda. Jadi saya selaku anggotanya melihat langsung, jadi turun ke medan tugas itu bawa senjata, pakai helm, pakai body vest, mengejar musuh. Itulah kelebihannya Bapak. Sangat saya menjadi contoh yang baik selaku pimpinan. Saya berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, karir lancar. Amin. Amin. Kejadian di mana yang paling mengesankan? Yang paling mengesankan ketika di Aceh Timur, waktu itu sangat rawan. Ketika itu ada pimpinan juga, komandan batalion mengunjungi pos kami. Kebetulan kami di Aceh Timur, daerah Karanganyar, dihadang oleh musuh, mundur. Nah, ketika Bapak itu menjabat wakil komandan, sekali naik dengan mobilnya yang ala kadarnya, tidak terlalu safety, hanya bermodalkan rompi, pakai helm, tapi menembus medan yang sangat kritis dan sangat berbahaya. Kami bangga, kami didatangi oleh seorang pemimpin medan tugas, jadi moral dan motivasi untuk kami bertugas. Nah, saat itu dalam rangka apa? Pakai mobil yang nggak safety? Mobil penugasan juga rantis, tapi tidak seperti yang dipakai pada layak yang lainnya. Karena yang lainnya kan pakai plat itu yang sangat tinggi. Ini mobil kecil dan kita pun agak was-was. Tapi karena Bapak orang yang berani, ya sudah. Tuh, yang kedua waktu di tsunami, beliau bertugas di Tangsel. Rata-rata kalau komandan biasanya di dekat kota, ini Bapak malah di atas ketinggian, susah terjangkau, sinyal susah, apapun susah. Jadi betul-betul terjun ke lapangan langsung bersama kami anggotanya. Ya. Berarti itu dari satuan tempur menjadi satuan kemanusiaan. Tetap satuan tempur. Waktu di Aceh kejadian tsunami, cuma kita diperbantukan memang pada saat hari itu bukan tugas kemanusiaan, saya ikut membantu juga relawan, membantu korban dan sampai ke daerah Aceh Besar waktu itu, dan dia juga ikut kemana kita bergerak, beliau pasti dekat mendampingi. Kalau misalkan kekurangan logistik, apa yang dilakukan? Kalau Bapak, yang kami rasakan tidak logistik saja, material pun didukung. Ketika waktu itu kami latihan pra-rider 2003, kami belum dibekali, belum difasilitasi latihan simulasi mobil udara itu, heli. Mungkin satuan lain di atas meja, lompat dari atas. Kami dengan inisiatif Bapak langsung buat simulasi heli itu dengan biaya sendiri. Jadi dipesankan plat, dibuat miniatur heli seperti heli. Jadi kami sangat luar biasa pengorbanan beliau untuk kita. Latihan itu tidak tanggung-tanggung. Begitu juga mobil rantis yang dikirim ke Aceh itu, se-Aceh mobil yang paling bagus itu ya mobil kami 412 itu, box
platnya itu besi baja, langsung dibawa ke Cilegon sana, dan paling besar di Aceh orang tidak ada yang menyamai mobil kami. Itu berkat beliau juga. Itu bawa sendiri, buat sendiri dari sana, bukan dari mobil jabatan, jadi buat sendiri untuk fasilitas beliau. Dan begitu pulang itu pun dihibahkan ke batalion lain, tidak dibawa pulang. Tapi saya sendiri terkesan. Yang ketiga terakhir yang sangat berkesan, ketika kami pulang tugas, seyogianya pasukan itu membawa ransel, membawa rusak, barang-barang di kapal itu kan penuh. Upacara itu ribet. Nah, atas inisiatif beliau, kami pulang hanya bawa ransel. Barang-barang kami selama penugasan di medan tugas lebih dari setahun dimasukkan koper, disuruh kirim ke home base tanpa biaya. Beliau yang nanggung semua. Jadi kami pulang penugasan itu ke pelabuhan dengan langkah tegap, hanya bawa ransel upacara. Jadi nggak nenteng-nenteng bawa barang kayak orang pindah itu. Jadi satuan lain bingung, loh, pada kemana barangnya ini? Barang kami udah dikirim sama Wadah, udah di home base. Kami sampai di batalion udah di barak, barang-barang kami itu udah di peti, udah. Jadi nggak repot. Itu yang sangat belum pernah kejadian sepertinya di satuan manapun. Insya Allah baru kami sepertinya seperti itu. Mantap. Terima kasih. Semoga beliau tetap sehat walafiat, mendapat berkah dari Yang Kuasa untuk selalu membawa ke Indonesia yang lebih baik, Bang. Selalu diberikan kesehatan, umur panjang, karir lancar. Dimanapun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau itu sukses untuk mungkin bisa jadi nanti mungkin kasar. Beliau lah jadi pucuk pimpinan nanti ke depannya kan gitu kan. Barata. Barata. Warah. Barata.